Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menemukan kembali rumus luas daerah segi 4 bersama channel Johannes Saputra Matematika. Silahkan like, share, dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Nah, penurunan rumus luas bangun datar. Yang pertama, luas persegi panjang kita peroleh dari luas persegi. Nah, dari luas persegi panjang ini, kita dapat mencari beberapa luas daerah dari suatu bangun datar. Kita dapat mencari luas segitiga, luas jajar genjang, luas lingkaran. Selain itu, kita juga dapat mencari luas belah ketupat, luas layang-layang, dan luas trapesium. Untuk lebih jelas, kita lihat tayangan berikut. Luas daerah persegi panjang. Langkah-langkah pertama, perhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut. Nah, di sebelah kanan kita lihat ada gambar persegi panjang, kemudian ada persegi satuan yang berwarna merah. Langkah yang kedua, tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Jadi persegi panjang kita tutup dengan persegi satuan. Oke. Nah, langkah yang ketiga, berapa persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang tersebut? Jadi kalau kita hitung, ternyata banyak persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi panjang ada sebanyak, pada baris pertama ada 6, baris kedua ada 6, baris ketiga juga ada 6. Berarti ada 18 persegi panjang. Perhatikan lagi persegi panjang berikut. Tutupilah sebagian persegi panjang yang diwakili oleh bagian salah satu kolom dan baris, seperti pada gambar. Nah, dengan cara apa dapat menghitung luas persegi panjang tersebut? Nah, jika banyak kolom kita misalkan itu P dan banyak baris itu L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang adalah P kali L. Nah, sehingga rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang kita kali lebar. Atau kalau disingkat, P kita kali dengan L. Berikutnya, kita ingin melihat luas daerah jajar genjang. Langkah pertama, gambarlah sebuah jajar genjang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas peta, seperti gambar yang sebelah kanan. Potong menurut sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Nah, alas kita misalkan yang di bawah, maka tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Potong menurut salah satu garis diagonalnya. Nah, oke, kita potong. Bangun apa yang terbentuk?
Nah, ternyata terbentuk dua buah segitiga, daerah segitiga. Maka, ternyata luas jajar genjang itu adalah 2 kali luas segitiga. Karena luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, maka kita peroleh rumus luas jajar genjang adalah 2 kali setengah alas kali tinggi. Atau kita lakukan dengan pendekatan yang lain. Luas daerah jajar genjang. Langkah pertama, gambar sebuah jajar genjang dengan alas dan tinggi sebarang. Dari gambar nampak alas jajar genjang 6 satuan dan tingginya 4 satuan. Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Potong menurut garis tinggi sehingga menjadi dua bangun datar. Oke. Nah, bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Oke. Nah, alas jajar genjang menjadi sisi titik-titik dari persegi panjang. Berarti alas jajar genjang merupakan panjang persegi panjang. Tinggi jajar genjang menjadi sisi titik-titik dari persegi panjang. Maka tinggi jajar genjang menjadi lebar dari persegi panjang. Nah, dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, dapat dicari bahwa jumlah petak pada jajar genjang tersebut adalah sebanyak 24 atau 24 persegi. Karena alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang dan tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar persegi panjang, maka luas jajar genjang dapat diturunkan dari luas persegi panjang. Nah, maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga luas jajar genjang adalah panjang itu sama dengan alas, lebar sama dengan tinggi. Maka kita peroleh luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Kita lanjut bangun datar berikutnya, luas daerah trapesium. Langkah pertama, gambarlah dua buah trapesium siku-siku yang kongruen. Oke. Yang kedua, susun kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk persegi panjang. Nah, kita susun sedemikian rupa sehingga terbentuk persegi panjang. Ternyata, luas dua buah trapesium sama dengan luas satu persegi panjang. Tinggi trapesium
sama dengan lebar persegi panjang. Dan jumlah sisi sejajar dari trapesium sama dengan panjang persegi panjang. Sehingga luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Maka luas dua trapesium itu sama dengan panjang kita ganti dengan jumlah sisi sejajar, lebar kita kali dengan tinggi, maka luas dua buah trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sehingga luas satu trapesium tentu setengah dari jumlah sisi sejajar kita kali dengan tinggi. Nah, cara lain menentukan luas daerah trapesium, gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukuran peta, alas, dan tinggi sebarang. 2. Potonglah menurut sisi-sisi trapesium lalu memisahkan dari kertas peta. Potonglah trapesium menurut garis setengah tinggi trapesium, sehingga menjadi dua trapesium kecil. Oke, kita potong. Bentuklah kedua potongan tersebut menjadi persegi panjang. Oke, kita bentuk sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah persegi panjang. Nah, sekarang ternyata luas trapesium sama dengan luas persegi panjang, di mana lebar persegi panjang itu adalah setengah tinggi trapesium, dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar. Sehingga luas persegi panjang sudah sama-sama kita ketahui rumusnya panjang kali lebar. Karena trapesium bisa kita bentuk menjadi persegi panjang, maka panjang kita ganti dengan jumlah sisi sejajar, lebar kita kali dengan setengah tinggi. Maka luas trapesium adalah setengah dari jumlah sisi sejajar kita kali dengan tinggi. Cara yang lain, kita juga bisa menggunakan luas daerah trapesium. Yang pertama, gambar sebuah trapesium dengan alas dan tinggi sebarang. Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Potong antara sisi sejajar tepat pada setengah tinggi sehingga menjadi dua bangun datar. Oke. Bentuklah kedua potongan menjadi jajar genjang. Tinggi jajar genjang itu setengah dari tinggi trapesium. Trapesium sudah berubah bentuk menjadi jajar genjang. Nah, sehingga sisi A dan B disebut sebagai sepasang sisi sejajar pada trapesium. Maka, sepasang sisi sejajar trapesium sekarang menjadi sisi titik-titik dari jajar genjang, berarti sisi alas, yaitu A tambah B, dan setengah T trapesium menjadi
tinggi dari jajar genjang. Sehingga rumus luas trapesium dapat diturunkan dari rumus luas jajar genjang, yaitu luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka luas trapesium adalah alas adalah jumlah sisi sejajar, tinggi adalah setengah tinggi. Maka rumus luas trapesium adalah setengah tinggi dikali dengan A tambah B, atau setengah kali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Luas daerah trapesium dengan cara yang kedua, gambar dua buah trapesium yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Sisi A dan sisi B selanjutnya disebut sepasang sisi sejajar trapesium. Gabungkan kedua trapesium sehingga terbentuk jajar genjang. Nah, rumus luas jajar genjang sudah sama-sama kita ketahui adalah alas kali tinggi. Maka, dua trapesium tersebut sudah berbentuk seperti jajar genjang. Karena rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka luas dua trapesium tersebut adalah alas kali tinggi, yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sehingga luas satu trapesium adalah setengah dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kemudian kita lanjut luas daerah belah ketupat. Langkah-langkahnya, pertama, gambar dua buah trapesium yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Hitung jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Gabungkan potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga terbentuk persegi panjang. Oke, terbentuk persegi panjang. Nah, sekarang dua bangun belah ketupat itu yang kongruen sudah berubah menjadi satu persegi panjang.
diagonal A belah ketupat menjadi panjang dari persegi panjang, dan diagonal B belah ketupat menjadi lebar dari persegi panjang. Maka, rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar maka rumus luas dua belah ketupat adalah diagonal A kali diagonal B, sehingga luas satu belah ketupat adalah setengah dari diagonal A kita kali dengan diagonal B. Maka rumus luas daerah belah ketupat adalah setengah kali diagonal yang pertama kita kali dengan diagonal yang kedua. Berikutnya luas daerah layang-layang. Langkah-langkah yang pertama, gambar dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Layang-layang A. Kemudian hitung jumlah petak pada layang-layang A tersebut. Potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Oke, kita potong. Diagonal pertama. Kita lanjut diagonal yang kedua. Sehingga layang-layang A terpotong menjadi 4 bagian. Gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Dua bangun layang-layang kongruen sudah berubah menjadi satu persegi panjang. Diagonal A layang-layang menjadi sisi panjang persegi panjang, dan diagonal B layang-layang menjadi sisi lebar persegi panjang. Maka, rumus luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas dua layang-layang adalah diagonal A kali diagonal B. Sehingga rumus luas satu layang-layang adalah setengah dari diagonal A kita kali dengan diagonal B. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.